Terima kasih telah menghubungi layanan pelanggan Bogasari. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yesi Yusnidar, biasa dipanggil Yesi. Saat ini saya bekerja di Marketing Service Quality, salah satunya membawahi call center Bogasari yaitu Lagansa. Lagansa adalah singkatan dari layanan pelanggan Bogasari. Lagansa ini hadir sudah dari tahun 2004, berarti kurang lebih 18 tahun yang lalu ya. Kemudian Lagansa ini, kenapa sih ada Lagansa? Kita tahu bahwa salah satu dari keberlangsungan perusahaan itu adalah kepuasan pelanggan. Nggak cuma dari produknya, tidak hanya dari jasanya, juga dari servisnya. Oleh karena itu Lagansa mengcover servis tersebut. Tujuan dari Lagansa ini adalah untuk menerima, misalnya ada customer ingin menanyakan tentang Bogasari, atau mungkin dia ada kayak ingin disampaikan keluhan-keluhan. Nah, Lagansa hadir untuk itu. Karena kita tahu sendiri, kalau bisa kita beli sebuah produk nih, wah kenapa ya, ini terbuat dari apa ya, ini ada di mana ya, pasti dia akan telepon, karena kita ada nomor telepon call centernya kan Lagansa. Wah saya mau tahu nih, terigu itu dari mana. Nah itu kita untuk mengcover itu semua. Jadi kalau orang-orang yang mau tahu tentang Bogasari, bisa telepon ke Lagansa. Kalau job desk-nya tim Lagansa sendiri ini, kalau kita bisa bikin dua besar, jadi ada inbound, ada outbound. Kalau inbound itu seperti kayak menerima telepon. Inbound dan outbound itu kita melakukan telepon keluar. Jadi kalau misalnya inbound itu pun kita bagi tiga. Ini memang job desk-nya. Jadi kita bagi tiga. Ada inbound call. Kalau inbound call itu biasa kalau teman-teman bisa lihat bahwa oh ada orang yang telepon nih. Jadi kita sebagai Lagansa menerima telepon customer. Itu bisa jadi pertanyaan atau mungkin dia menyampaikan keluhan atau sesuatu yang lain. Kemudian kita melakukan juga inbound email. Nah, inbound email ini kan Lagansa punya email juga ya, salah satu channelnya lagansa@bogasariflop.com. Nah, anak Lagansa ini kita lihat email tersebut ada pertanyaan apa, kemudian kita harus memfollow up tersebut. Jadi bisa jadi orang kalau misal pun komplain atau ada keluhan tidak harus melalui telepon juga, bisa melalui email. Kemudian kita melakukan memfollow up pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat inbox-nya website Bogasari, website maupun apps-nya Bogasari. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, Lagansa harus melakukan itu semua. Bahkan itu pun ada ukurannya. Jadi misalnya untuk yang inbox nih harus H+0, mereka harus bisa menjawab itu semua. Itu untuk yang inbound-nya. Nah kalau untuk outbound, mungkin secara bahasa kayak melakukan survei. Jadi kalau misal outbound call, untuk inbound kita dibagi tiga juga, ada outbound call. Outbound call itu melakukan survei. Jadi kita melakukan survei atau kita melakukan call ke customer, ada project-project tertentu, akhirnya kita menelpon customer tersebut. Itu juga kita punya target. Kemudian kita melakukan WA blast. Sekarang kan udah ini ya, dulu kan ada SMS blast juga ada WA blast. Nah, WA blast itu juga kita melakukan kayak ada informasi-informasi kita langsung blast secara serentak. Selain WA blast juga tadi kita ada SMS blast. Jadi kalau kita ada informasi apa, kita melakukan SMS blast juga. Misal teman-teman ada pertanyaan atau apa yang ingin diketahui tentang Bogasari, maupun misalnya ada keluhan-keluhan yang ingin atau unek-unek yang ingin disampaikan, bisa ke Lagansa melalui telepon. Tapi telepon ini pulsa lokal ya. Itu di 0807 1800 888. Atau kalau misalnya saya sukanya email aja nih gitu, bisa ke email lagansa@bogasariflop.com. Atau misalnya, oh saya lagi browsing nih ke websitenya Bogasari, www.bogasari.com. Apa sih ini produk apa ya? Nah di situ ada kontak kami, nanti bisa klik di situ, bisa ditanya di situ. Kemudian kalau misalnya ada keluhan, bisa juga disampaikan atau pertanyaan melalui sosial medianya Bogasari, melalui Instagram, melalui Facebook juga bisa. Nanti dari kami juga bisa membantu. Untuk jam operasionalnya Lagansa, kami beroperasi dari Senin sampai Jumat, office hour dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau ada pertanyaan dari customer, misalnya melalui yang tadi inbound call, kami sudah menggunakan aplikasi call center. Jadi kalau misalnya ada customer yang telepon, itu pasti kita akan ada terlihat nih, misal customer ya sudah pernah telepon, pasti akan terlihat, oh ternyata ini Bapak A, seperti itu. Nanti kita akan bertanya, Bapak mau tanya apa, atau apa sih yang ingin disampaikan. Dari situ kita punya FAQ, Frequently Asked Question. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang normal. Normal yang disampaikan. Nah dari FAQ itu nanti si call center ini menyampaikan jawabannya, kemudian kita akan membuat tiket. Jadi tiket itu untuk mengetahui, oh hari ini siapa sih yang telepon, ada berapa banyak.
Nanti tapi apabila pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab oleh call center Lagansa ini akan menyampaikan ke PIC terkait. Nanti PIC terkait itu yang akan memfollow up, kemudian menyampaikan ke Lagansa lagi untuk bisa memfollow up pertanyaan tersebut. Lagansa itu punya target, jadi kami tuh membuat 4 grouping. Ada tentang informasi. Kalau informasi itu harus H+0. Jadi customer tanya saat itu juga harus bisa terjawab. Apabila ada pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, mereka harus mencari jawabannya. Nanti langsung disampaikan ke customernya, bisa melakukan yang tadi yang outbound. Kemudian kalau misal untuk seperti kayak komplain, itu kita H+7 hari. Karena kenapa itu bisa lama? Karena memang harus ada kayak investigasi. Kemudian kita harus melihat dulu itu masalahnya apa, seperti itu sih. Kalau misalnya yang lain-lain sih, biasa kita harus hari itu juga sih selesai. Ini hanya ingin konfirmasi saja, Ibu sebelumnya benar Ibu Lilis Cahyati melakukan pendaftaran menjadi anggota Bogasari Mitraka? Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer itu mungkin pasti pertama tentang Bogasarinya sendiri, apa sih itu tentang produknya. Jadi baik itu tentang terigunya maupun satu lagi itu pasta. Jadi kalau terigu pasti nanya, itu terbuat dari apa sih gitu? Apa sih itu gandum, bentuknya seperti apa sih? Prosesnya seperti apa sih? Itu kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kalau produk, apa sih bedanya cakra kembar, segitiga, kunci biru itu apa gitu. Nah, selain itu juga kan Bogasari punya ada kepesertaan ya atau keanggotaan namanya Bogasari Mitrakat. Itu juga sering salah satu pertanyaan yang sering muncul. Jadi customer tuh bertanya, bagaimana sih cara jadi anggota BMC? Kita nyebutnya BMC, Bogasari Mitrakat itu. Apa sih benefitnya, keuntungannya apa sih? Terus saya harus melakukan apa? Caranya seperti apa? Nah, itu Lagansa harus bisa menginformasikan itu. Dan yang selain itu tentang Bogasari Baking Center, tempat pelatihannya BBC, tempat pelatihannya kita. Jadi baik dia mau menanyakan ada di mana lokasinya, kemudian jenis pelatihannya apa, jadwalnya kapan, kemudian biayanya itu berapa, itu juga ditanyakan ke kami. Tantangan yang paling besar ya tadi yang saya bilang bahwa kita nggak tahu siapa yang kita hadapi. Misalnya tadi yang pekerjaan Lagansa ada inbound. Kalau inbound itu kita nggak tahu kita nggak tahu customer siapa sih yang telepon kita, dia mau bertanya apa sih. Mau nggak mau kita harus tetap standby, kita tetap dengan stabil, jadi kita menghandle itu dengan lebih baik. Kemudian juga kadang ada juga customer yang misalnya menggunakan bahasa daerah sedang kita tidak paham. Jadi kita arahkan, ya baik Ibu, pertanyaannya apa, seperti itu, yang bisa kami bantu seperti apa, kayak gitu. Itu tantangannya sih lebih karena kita tidak tahu aja sih siapa yang menghubungi kita. Nah, kalau misalnya untuk yang outbound, kita sudah ada data tadi kan. Kita juga nggak tahu karakter orangnya seperti apa. Kadang ada memang orang yang logatnya keras, ada orang yang logatnya lembut, ada yang memang kadang kita pas telepon lagi tidak bisa, ataupun kalau lagi bisa malah curhatnya panjang. Jadi sedangkan untuk call center sendiri kan kita punya batas waktu ya. Misalnya, inbound harus berapa menit, outbound harus berapa menit. Kalau outbound kita harus 5 menit. Jadi kalau menghadapi customer yang curhat tantangannya adalah bagaimana kita tetap bisa mengcover atau menghandle curhatan mereka, tapi bagaimana kita juga bisa mengarahkan untuk baik Bu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa coba hubungi call center, seperti itu sih. Jadi bagaimana bisa mengarahkan dengan efektif dan efisien. Yang sangat menarik adalah Lagansa itu kan representatifnya Bogasari ya. Lagansa itu harus tahu semua informasi tentang Bogasari. Mungkin orang-orang lain tidak tahu, tapi Lagansa harus tahu. Jadi setiap ada ditanya, kita harus tahu lebih dulu. Dan kita juga menjadi tim pertama yang apabila ada informasi-informasi terbaru kita harus diinformasikan. Misal kayak kemarin ada yang tentang Bogasari Apps. Nah, kita itu diinformasikan bahwa Bogasari Apps itu seperti apa, caranya seperti apa, dan bahkan anak-anak Lagansa itu harus men-trial sendiri sehingga apabila ada pertanyaan mereka bisa mengarahkan customernya seperti apa. Jadi mulai dari Bogasarinya sendiri sampai ke sub-sub yang yang tentang Bogasari Mitrakat, BBC, kita harus tahu semuanya sih. Kemampuan yang harus dimiliki oleh Lagansa itu pasti yang pertama banget komunikasinya yang harus baik. Jadi kan customer bertanya pasti ada yang mungkin tidak to the point, pertanyaannya apa sih. Jadi kita harus benar-benar bisa menyampaikan apa yang ditanyakan, kita bisa menyampaikan informasinya tersebut. Kemudian kita harus fleksibel. Seperti tadi, misalnya customer bertanya, kita bisa mengikuti alur, tapi kita bisa mengarahkan juga, sampai kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah harus yang punya kestabilan emosi. Karena kita nggak tahu kan, hari ini tuh kita seperti apa, emosi kita seperti apa, sedangkan kita customer yang kita hadapi seperti apa. Jadi Lagansa itu benar-benar harus yang selalu tersenyum,
kemudian harus ramah, karena itu mempengaruhi intonasi suara. Intonasi suara itu mempengaruhi hati loh. Jadi kalau misalnya kita baik, senang, happy, nanti customer juga yang awalnya mau marah nggak jadi. Jadi iya Bu, saya tidak jadi ini menyampaikan keluhan. Jadi langsung saja. Jadi betul kita harus yang fleksibel, kemudian kestabilan emosi, ramah juga. Ada customer yang awalnya marah-marah nih menyampaikan keluhannya. Kemudian dia selalu menghubungi kita, baik lewat email, lewat telepon. Kemudian kita kan kalau setiap ada yang keluhan itu pasti setelah investigasi segala macam kita pasti akan memberikan apresiasi kepada customer tersebut. Nah ada customer ini dia langsung telepon, Lagansa, Lagansa terima kasih banget ya sudah diberikan apresiasi kepada saya berdasarkan keluhan tersebut. Jadi ini seneng deh gitu. Jadi kayak kita juga sebagai yang Lagansa kita, oh iya awalnya marah terus akhirnya baik gitu, terus si customer juga mengapresiasi kerjanya si Lagansa ini, karena kan seperti itu berarti memang ditanggapi kan. Jadi kayak keluhan si customer ini kita tanggapi sampai akhirnya solve seperti itu senang banget sih. Kalau ditanya bangga atau tidaknya kerja di Bogasari, pasti bangga banget. Karena apa? Bogasari itu perusahaan besar loh, perusahaan terkenal, dan juga dia sudah berdiri lama, sudah 50 tahun, itu pasti sebuah kebanggaan. Jadi kalau misalnya kayak nggak usah jauh-jauh deh, lagi makan martabak ya, pasti tanya, Pak pakai apa? Pakai Bogasari gitu. Apa? Terigunya yang ini gitu. Oh, Mbak kerja Bogasari? Iya dong. Gitu. Saya kerja di Bogasari. Sekali kita memperkenalkan Bogasari gitu kan. Saya berharap terhadap Lagansa ini dapat terus meningkatkan pelayanannya sehingga dapat memberikan service excellent kepada customer-nya Bogasari. Terima kasih.